baik teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai standar panen kelapa sawit ya. Jadi kita akan menyampaikan kepada teman-teman seperti apa standar panen yang baik dan benar itu ya. Tentu di sini saya ditemani oleh Bapak Muyasir lagi ya, seperti video kami yang kemarin. Di hari ini kita kembali lagi membuat video yang mengenai standar panen. Jadi standar panen itu di setiap PT mungkin ada yang berbeda-beda ya, tapi ini secara umum, tapi inti tujuannya juga sama ya, masih dan tujuannya itu ya. Oke baik, standar panen menurut Bapak Muyasir, standar panen seperti apa? Standar panen itu yaitu gimana kita bilang ya, segala kegiatan yang dilakukan oleh si pemanen itu harus sesuai dengan SOP yang sudah dibuat yang ya? Sudah dibuat oleh perusahaan. Nah, jadi harus harus sesuai kriteria. Iya. Kalau dia melenceng dari kriteria, berarti itu dia sudah tidak sesuai dengan standar panen. Standar panen. Nah, standar panen kan perusahaan kan udah menetapkan apa aja standar panen untuk item kerja panen gitu. Iya. Jadi biasa gini, kalau untuk supaya memudahkan pemanen, jadi di saat pemanen istilahnya masuk ke blok ataupun ancak yang sudah ditetapkan oleh si mandor. Iya Pak. Jadi cara dia menentukan pokok itu udah ada buah matang di atas atau belum, dia jadi tinggal melihat di circle atau di piringannya. Nah, jadi kalau di circle itu udah ada yang berondol sekitar 5 dia untuk area datar, berarti bisa diprediksikan bahwasannya di atas itu sudah ada buah yang matang. Iya. Nah, sehingga bisa diturunkan buahnya. Nah, kenapa cuma 5? Karena bisa jadi sebenarnya udah berondol 10 atau berondol berapa, cuman dia ketahan di ketiak pelepah. Makanya di bawah-bawah ini cuma ada 5 kadang. Kalaupun untuk areal rolling biasanya di atas 2. Di atas 2 itu sudah bisa diprediksikan kalau di atas itu udah ada lebih dari 5. Iya, lebih dari 2 lah intinya. Iya, lebih dari 2 untuk areal rolling. Kan kadang ada pemanen-pemanen yang susah untuk melihat atau membedakan warna. Iya. Nah, jadi bisa dilihat dengan berondolan. Di circle-circle-nya berondolannya gitu. Iya, betul. Setelah itu seperti manen buah matang ya. Kalau sudah manen buah mentah sudah tidak sesuai standar. Lalu yang kedua yaitu pemotongan pelepah. Potongan pelepah ini juga harus standar. Kalau potongan pelepahnya terlalu panjang, maka yang akan terjadi nanti berondolan-berondolan yang harusnya jatuh ke tanah itu akan nyangkut di ketiaknya itu. Nah, itulah tujuannya kenapa pemotongan pelepah itu juga harus mepet dengan pokoknya Pak ya. Nah, bahasanya seperti itu mungkin. Jadi kalau ini pemanen itu biasanya kan kita ada standar sendiri kan. Misalnya kita turun buah, turun pelepah. Nah, itu biar istilahnya menjaga songgo kita ya bilang ya. Songgo. Nah, biar nggak over pruning gitu kan. Biar nggak over dia pelepahnya gitu. Itu. Lalu yang kedua setelah buah sama pelepah turun kan otomatis yang akan masalahnya kan lagi di bawah seperti berondolan. Nah, berondolan itu juga harus bersih dikutip. Kenapa? Ada setiap standarnya yang ada dibolehkan sebenarnya ada Pak ya, minimal berapa persen gitu ya, minimal mungkin sekitar 3-5 biji berondolan dibolehkan. Di bawah 5 lah. Nah, di bawah 5. Nah, kalau sudah lebih dari itu maka bisa dikatakan sudah tidak sesuai standar. Jadi berondolan ini juga sangat berfungsi juga Pak ya, untuk penambahan CPO mungkin ya. Karena kan pada dasarnya yang diolah menjadi CPO itu berondolnya. Iya. Bukan janjangnya. Kan dari berondolnya itu diolah kan di situ yang di istilah kalau kita bilang di daging buahnya itu yang menghasilkan banyak minyak. Iya. Nah, makanya kalau berondol tinggal itu istilah kita kayak melihat rupiah kita terbuang gitu kan. Iya. Jadi kan berondol itu juga menghasilkan, malah persentase minyak terbesar itu di berondol. Gitu. Makanya sering terjadi ini kalau berondolan tidak bersih berarti kita sudah rugi besar ya kan. Banyak juga berondolan mungkin dibuang ke pasar mati ya, itu harus kita benar-benar pengawasan yang kuat sebenarnya di situ ya. Lalu yang kedua penyusunan pelepah. Nah, susunan pelepah ini juga sangat penting. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau pelepah tidak disusun di bentuk letter I atau dipotong atau berbentuk apa sesuai dengan kondisi arealnya, kalau itu tidak disusun maka akan mengganggu proses panen di berikutnya ya kan. Terutama dia ngutip berondolan, terus proses
mengangkong, mengeluarkan Evakuasi evakuasi buahnya itu juga sangat mengganggu. Makanya pelepah itu kalau sudah turun juga harus disusun dengan rapi di gawangan mati karena sudah ada tempatnya Pak ya. Ya, betul. Kalau tidak salah seperti itu Pak, bisa ditambahin lagi. Makanya kalau udah ada SOP ya dikerjakan SOP-nya dengan benar, sehingga kan sebenarnya SOP itu biar kita Mempermudah diri kita ya, dan bukan menyulitkan sebenarnya. Jadi pun kalau kita mengikuti SOP kan istilahnya kerja pun kita lancar kan untuk ke depan dan sekarang gitu. Betul Pak. Dan nantinya pun gitu. Terus yang ke ini selanjutnya masalah cangkam kodok. Nah, cangkam kodok ini juga sangat penting sekali. Kenapa? Karena di tangkai yang tersisa di buah itu juga mengandung air. Kenapa saya katakan seperti itu? Mengandung air itu akan mengganggu proses pengolahan pertama di pabrik. Nah, pada kan pengolahan pertama kan menyerap air kan. Nah, itu. Makanya rendemen itu berpengaruh juga kan Pak di tangkai panjang ini. Betul. Gitu. Jadi seperti ini. Kita kan dia kalau pemanen turun buah kan itu masih ada sisa-sisa tangkainya. Jadi cangkem kodok itu secara yang benarnya standarnya itu harus mepet dengan pangkal buahnya, harus mepet. Itu paling pun mepet itu lebihnya tangkai itu maksimal 2 cm. Nah, makanya dia harus biasanya kalau dibentuk itu seperti membentuk huruf V. Membentuk huruf V dipotong. Dan kenapa kita bilang harus mepet? Nah, seperti yang tadi Pak Martin bilang, apabila kita mengangkut atau mengevakuasi buah ke sana, ke pabriknya dan kemudian diolah masih memiliki tangkai panjang, itu efeknya nanti terhadap hilangnya rendemen minyak. Nah, kenapa hilangnya rendemen minyak? Karena si tangkai ini sifatnya itu menyerap minyak Pak. Di saat sudah diolah, berarti kan dipres, udah dia membentuk, udah kosong lah istilahnya membentuk, makanya waktu udah minyak ada dan di situ masih ada tangkainya, tangkai itu bisa menyerap si minyak, sehingga dapat mengurangi rendemen minyak. Betul Pak. Gitu. Istilahnya seperti spons lah kan, kalau spons kita taruh kan minyaknya terserap. Betul. Seperti itulah kalau kita bilang mudahnya. Jadi di tangkainya bisa menyerap minyak, betul Pak. Ya, selain itu juga cangkam kodok itu kan banyak bahasanya Pak. Ada cangkam kodok, ada sikomo, ada kodok menganga kalau dibilang menganga kan Pak, cangkam kodok itu. Nah, ada juga yang ngepres. Nah, seperti itu tidak boleh karena kita memakai yang namanya sikomo. Jadi sikomo itu berbentuk huruf P. Kalau di press ini ini diginikan aja itu enggak bisa. Ya, itu tidak huruf V. Itu tidak standar. Nah, setelah itu dari tadi menurunkan buah, penyusun pelepah, ya, terus ngunti berondol, dan juga ada standarnya. Sikomo, ya. Lalu apa lagi Pak kira-kira? Cetok. Nah, itu pemberian tanda pemanen. Apa tujuannya? Karena untuk apa? Untuk membuat si buah ini ada identitasnya, ya kan? Jadi ini buah siapa gitu. Kalau ada bau mentah, ya ini kodenya siapa, yang melakukan kesalahan ini siapa. Lalu apa lagi Pak? Ini lagi di saat egrek Pak, egrek. Di saat kita turun buah, turun pelepah, kan otomatis egrek turun. Nah, itu secara standarnya egrek itu tidak boleh diletakkan di pet. Betul tapi Pak. Harus egreknya itu ditaruh di gawangan mati, karena menghindar dari kecelakaan kerja itu. Karena kan di istilahnya itu di Astra sendiri itu motonya itu zero fatality accident. Jadi semaksimal mungkin ditekan untuk tidak terjadinya kecelakaan kerja. Makanya itu salah satunya seperti gawangan egrek jangan ditaruh di pet tapi ditaruh di gawangan, itulah tujuannya. Jadi memakai helm dan segala macam safety yang telah diberikan dipakai oleh si karyawan pekerja itu untuk mengurangi kesalahan ataupun kecelakaan kerja gitu Pak. Penjelasan tentang standar panen saya rasa kurang lebih seperti itu Pak ya. Seperti yang apa yang sudah ditentukan di panennya, ya kan. Harapannya itu berjalan dengan baik, tujuannya ya untuk
memudahkan diri kita juga dan menambah penghasilan perusahaan juga. Kalau kita buang berondolan atau buah yang tidak panen kan itu sangat merugikan sekali, ya kan. Harusnya buah ini layak turun tapi tidak dipanen, makanya ada namanya buah busuk, ya kan. Buah busuk itu juga ada beberapa beberapa jenis. Buah busuk ditinggal pemanen, ada buah busuk memang benar-benar busuk, harus belum waktunya turun tapi udah busuk gitu kan Pak, ada juga. Jadi dia itu CPT lah, tinggal di TPH, tinggal di PET dan tinggal di pokok. Betul, Pak. Itu pun bakal menyebabkan buah busuk. Gitu. Berarti restan juga kan mengaruhi. Restan juga mempengaruhi buah busuk. Makanya kalau bisa itu jangan sampai ada restan itu. Kalau bahasanya kan diharamkan namanya restan. Iya. Jadi ini Pak, kadang ada juga yang belum mengerti gimana itu buah busuk itu gimana, buah mentah itu gimana, dan buah matang itu gimana. Kan tadi udah kita jelaskan sekilas, cuman bisa dijelaskan lebih detail lah sih. Jadi kita pun tahu gitu Pak. Kalau buah matang itu ya buah yang sudah lepas berondolan normal ya, lepas berondolan murni normal. Warnanya mungkin ditunjang dengan warnanya sudah oranye kemerah-merahan, ya itu sudah layak matang. Apalagi berondolnya sudah lebih dari 10 biji kan udah matang. Lalu buah busuk itu kan buah yang hampir 90% terlepas dari tandannya. Berondolnya terlepas dari tandannya itu hampir 90%. Itu maka itu sudah buah busuk, atau janjangan sudah tinggal tangkosnya, berondolnya udah lepas semua. Istilahnya berondol terluar dari si janjangan tersebut sudah lepas semua ya kan. Ada juga yang operet. Nah, operet itu kan juga operet namanya Pak ya. Operet itu dia berapa persennya, hampir 50%-nya kah berondolannya terlepas gitu dari tangkainya ya, dari janjangannya lah seperti itu. Ada buah busuk, operet itu kan juga mempengaruhi rendemen. Buah mentah itu gimana buah mentah ya? Buah mentah itu buah yang tidak ada berondol atau non berondol terlepas dari buah. Kan ditambah lagi dengan warnanya yang mungkin hitam pekat ya kan. Apalagi hitam peputihannya kuning itu berarti kan cengkir. Nah, itu sangat merugikan sekali karena di situ mungkin banyak sekali mengandung air juga Pak ya di buah mentah itu. Nah, itu. Jadi kalau buah mentah itu rendemen minyak itu masih sedikit Pak. Iya. Jadi istilahnya kalau kita turunkan pun kayak rugi gitu. Kalau kita tunggu aja seminggu atau 2 minggu ke depan udah bisa menghasilkan rendemen yang lebih tinggi. Ya, apalagi kalau kita panenin buah mentah kan Pak juga merusak pokok juga kan. Untuk jangka panjangnya itu kan sangat merugikan sekali. Ya. Mungkin seperti itu. Ada lagi Pak? Nah, itu aja Pak. Seperti yang kita lihat di belakang lah. Nah, kalau kira-kira Pak ini menurut saya kesalahan yang sering dilakukan pemanen atau kesalahan sengaja yang sering dilakukan pemanen. Nah, itu. Yang pertama apa sih safety ya? Safety kan kita tahu kesalahan sengaja. Kadang pun mereka merasa susah pakai ini, ribet atau segala macam safety yang dan safety itu kan yang paling kita tekankan, safety. Kemudian ada juga pemanen yang mungkin bisa kita bilang nakal, dimana curi buah, pelepah diturunkan. Ataupun ada pelepah-pelepah yang harus diturunkan tapi tidak diturunkan sehingga segkleh lah si pelepah tersebut. Termasuk tadi manen buah mentah. Harusnya kan tahu itu kan, tapi sekali sengaja. Lalu yang kedua, tidak mengikuti berondolan juga ya. Betul Pak. Tidak buang pelepah pada tempatnya, itu sengaja juga dilakukan. Antara dia sengaja dengan lupa itu beda-beda tipis, ya kan? Lalu buah yang harusnya dikeluarkan ke TPH tapi tidak dikeluarkan, itu juga masuk kesalahan yang sengaja dilakukan menurut saya Pak. Ya seperti itu teman-teman, penjelasan kita mengenai standar panen, kualitas panen itu benar-benar harus kita pahami lah secara detail ya, karena itu adalah kalau kita memang benar-benar niat pengen kerja di sawit ya kita harus mempelajari hal itu dulu ya. Terutama buat teman-teman yang pengen jadi mandor mungkin suatu saat. Nah, itu salah satu yang harus dipelajarin. Atau mau jadi asisten Pak ya. Saya banyak belajar sekali dari Pak Muyasir ya. Banyak sekali belajar. Apa yang saya tidak tahu saya sering bertanya juga sama beliau.
dan bisa menambah wawasan saya yang akhirnya saya belum tahu, akhirnya saya jadi tahu juga gitu. Ya, saya pun banyak belajar dengan pengalaman Pak Martin yang sudah berapa Pak? 10 tahun ya, 8 tahun Pak? 8 tahun. 8 tahun sawit. Apalah kalau kita bahas Iya, tapi ya ini belajar pengalaman, tapi secara lebih detailnya lagi memang saya belum lebih paham gitu. Ya kan, dengan Bapak ada di sini saya lebih paham lagi ke situ arahnya ya. Oke teman-teman, mungkin itu kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada penjelasan kami yang kurang lengkap di sini Pak ya. Tolong dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Ya, terutama yang pengen masuk sawit atau berkecimpung di dunia persawitan harus memahami juga ya standar panen, kualitas panen, buah mentah, buah busuk. Nah, bisa ditonton di video-video saya banyak di situ. Cara pemupukan dan juga banyak juga ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Jangan lupa bahagia, tetap semangat.